Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KJA ASP, kita ketemu lagi di video saya ya. Nah, teman-teman, pada kali ini, episode ini, saya ditemani oleh wanita cantik. Bisa aja. Iya. Namanya ini Mbak Kiki. Beliau juga dulu alumni dari UGM, Magister Akuntansi nih, sama. Nah, tapi sekarang ini beliau ini menjadi trainer magnet rezeki dari Ustadz Nasrullah. Nah, karena ini kedatangan tamu yang spesial, ya udah nih saya todong untuk langsung kita diskusi nih tentang magnet rezeki dihubungkan dengan pengelolaan KJA. Nah, siapa tahu nih dari teman-teman punya KJA dan bagaimana yuk kita sama-sama berjuang untuk mengembangkan KJA kita, dan tentu saja KJA yang akan berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, yang belum tahu KJA itu apa? Itu kantor jasa akuntan, begitu. Nah, untuk menyingkat waktu nih gitu ya. Nah, menurut Mbak Kiki itu magnet rezeki itu sebenarnya gimana sih? Gini, oke. Baik Mbak Ati, magnet rezeki ya. Magnet rezeki itu ibaratnya gampangnya gini, kita duduk diam aja rezekinya datang. Wah, duduk diam rezeki datang ya. Siapa sih orang nggak pengen kayak gitu Iya. Pasti itu kalau ditanya hampir sebagian orang dimanapun pekerjaan apapun pengennya kayak gitu. Kalau bisa sih nggak usah kerja kayak gitu ya. Tapi kan Allah meminta kita supaya tetap untuk ikhtiar ya. Nah, tapi ikhtiarnya yang bagaimana? Ya kita harus mikirnya ikhtiar yang cerdas. Artinya kita nggak perlu buang-buang tenaga yang luar biasa banyak, harus menguras pikiran yang seperti apa. Asal kita melakukan yang kita senangi, insya Allah kan nanti rezekinya juga datang sendiri. Gitu. Jadi di konsep magnet rezeki itu ibaratnya kayak energi, bahwa semuanya itu di dalam magnet rezeki itu mengenal konsep satu sama terhubung. Ya, satu sama terhubung. Nah, itu gimana tuh kalau diterapkan di KJA ya? Atau sebenarnya nggak hanya KJA, tapi yang punya usaha di profesional, ada KAP gitu, dan mungkin di ini ada lawyer ya, atau juga notaris dan semua hal, profesi dokter gitu-gitu. Nah, kalau dihubungkan di situ itu kiat apa sebenarnya Mbak Kiki? Jadi saya bahas dulu yang satu sama terhubung, bahwa kita itu semuanya sama ya. Kita semuanya satu, semuanya itu sama-sama berupa makhluk gitu kan, entah itu nanti dan semuanya itu tersusun dari energi. Bahwa yang namanya benda itu entah itu hidup, entah itu enggak, entah itu usaha atau enggak, kelihatan atau enggak, itu semuanya tersusun dari adanya energi. Itu harus kita sadari gitu. Jadi kayak misalnya gini, contohnya gini, kita ngomongin orang, tiba-tiba orangnya datang, panjang umur gitu. Nggak mungkin semuanya itu kalau ditanya pasti udah ngalamin gitu. Nggak mungkin ada yang bilang, enggak kok saya belum pernah ngalamin. Itu kan berarti bukan kebetulan ya. Tapi ternyata di situ ada ilmu di balik itu semua. Kayak misalnya Mbak Ati sendiri juga sebagai seorang ibu ya, kadang ngerasa lagi di luar kota, tiba-tiba kepikiran sama sang kakak gitu kan. Betul. Ada apa nih sama anakku yang pertama? Itu ternyata juga ada ilmunya, bahwa itu semuanya kita itu satu, sama, dan terhubung. Bahwa semuanya terhubung. Nah, begitu juga dalam bisnis. KJA, KAP, dokter, profesi-profesi yang lain, semuanya satu sama terhubung. Nah, di dalam KJA ini hubungannya kemana gitu kan? Hubungannya pasti ke klien, kemudian kepada karyawan, pada tender sekalipun yang nggak kelihatan, itu juga semuanya terhubung. Jadi harus kita sadari bahwa semuanya itu energi ya. Gitu. Jadi ya ibaratnya kayak kita belajar ilmu magnet rezeki itu ya sama kayak kita belajar ilmu energi gitu. Tapi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam hubungan pertemanan, persaudaraan dan lain sebagainya. Nah, memang ini ya Mbak Kiki, berarti
ya memang dengan magnet rezeki memang saya udah sering mendengar itu. Nah, Iya. kok kebetulan nih Mbak Kiki kesini. Nah, jadi ini aja sekalian saya juga belajar ini. Apakah sebenarnya magnet rezeki biar nanti juga KJA saya itu gimana biar semakin Iya. bisa berkembang. Nah, Iya. itu bagaimana, dan juga kan kadang ada ya yang kok ini ya kantor saya kok gini-gini aja sih Nah, kayak gitu. iya. Nah, itu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan Yang itu? dilakukan. Iya. Ya dikembalikan lagi bahwa tadi ya, bahwa semuanya energi, dan di dalam magnet rezeki bahwa yang dikatakan nasib itu bisa dirubah dari adanya 3 tingkatan. Jadi nasibnya seseorang itu tersusun dari adanya karakter. Karakter itu tersusun dari adanya kebiasaan. Kebiasaan itu disusun dari adanya tindakan. Nah, kita itu melakukan tindakan kayak KJA. KJA ini kan memberikan layanan berkaitan dengan literasi keuangan. Iya. Itu disusun dari adanya pikiran, kemudian yang kedua perasaan, dan yang ketiga yang nggak bisa kita lepaskan dimanapun aja itu spiritual. Iya. Jadi nasib, berarti kalau kita bicara nasib, nasibnya bisnis, nasibnya KJA itu mau nggak mau dipengaruhi oleh 3 hal ini. Pikirannya bagaimana, perasaannya seperti apa, dan yang ketiga spiritualnya. Nah tadi itu sebelum kita bikin konten ini gitu kan, sebelum kita bikin konten ini itu secara tidak langsung saya itu belajar juga penerapan magnet rezeki di KJA, dan ternyata masya Allahnya KJA-nya Mbak Ati ini ternyata udah secara tidak langsung sudah menerapkan 3 hal ini. Yang pertama pikiran. Mbak Ati dari tadi tuh bilang gimana caranya kita itu harus growth mindset gitu. Iya. Harus pokoknya pikiran tuh harus tumbuh gitu. Dan semuanya itu bisa dipelajari kok gitu. Itu dari apa yang saya petik ke Mbak Ati ini, kenapa KJA ini meskipun baru berdiri dari 2019 sampai akhirnya 2023 bisa jadi sebesar ini gitu kan. Jadi Mbak Ati itu punya growth mindset bahwa semuanya itu bisa kalau kita itu bisa berusaha dan mau untuk belajar. Iya. Jadi kalau kita pikirannya kita bisa, pasti bisa kok. Kalau kita pikirannya sukses, pasti sukses kok. Nah itu di magnet rezeki itu kayak gitu. Iya. Terus yang kedua tentang perasaan. Perasaan Mbak Ati di sini itu ternyata ya Allah luar biasa ya. Dari tadi tuh saya tuh jujur ya, saya itu baru ngobrol, udah lama gak ketemu ya Mbak kita. Baru ngobrol gak nyampe 3 jam itu intinya itu give and give. Mbak Ati mungkin nggak kerasa ya. Tapi logo apapun kita melakukan usaha dalam hal apapun, dalam keluarga, dalam sebuah hubungan relasi, kita itu harus memiliki prinsip give and give, bukan take and give. Jadi kalau kita memberi dan memberi, nanti ya terus pikirannya gini, kalau kita bisnisnya pasti oriented banget ya gitu kan. Memang nggak gampang, manusia itu makhluk hawa nafsu kan. Pikirannya gimana, apalagi kita orang akuntansi ya Mbak ya, gimana caranya mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya iya betul. Cuman kalau kita mikirnya kayak gitu biasanya, nah ini ya mohon maaf di ilmu akuntansi kalau kita terapkan di magnet rezeki ini nggak jalan. Karena gimana caranya kita dapetin laba sebanyak-banyaknya tapi kita mengesampingkan gimana sih lawan kita, gimana sih hadapan kita itu gimana, apakah mereka itu bahagia dan mulia karena kita, itu kita kadang nggak pikir gitu. Tapi dari Mbak Ati tadi sekilas ngomong, Mbak Ati itu punya prinsip kalau aku bisa memberi pasti aku beri gitu. Aku nggak mikir nanti dia mau bayar berapa, dia mau ngasih aku berapa, itu udah pikiran yang kesekian. Itu nanti biar nanti dibalas sendiri sama Allah. Mbak Ati tadi bilang gitu. Jadi memang prinsipnya give and give, beri gitu. Terus nanti KJA-nya siapa nih yang datengin klien? Nanti pasti ada jalannya. Yakin aja bahwa semuanya itu terhubung. Iya kan Mbak? Iya betul. Semuanya terhubung. Semuanya saya nggak ngerasain itu. Iya betul. Bahwa itu memang ini bisa dipelajari, tapi memang faktanya gitu di lapangan tuh kayak gitu, semuanya terhubung. Mbak Ati lolos tender, Mbak Ati dapat klien dari Jayapura, Mbak Ati kenal dari orang pusat dan segala macam, semuanya terhubung. Tanpa kita harus memberi juga kepada orang itu gitu kan. Nah yang penting semuanya ya kita beri aja. Pada waktu kita bekerja, ya misalnya di dalam KJA itu ada karyawan,
fokusnya karyawan, gimana caranya dia give and give aja. Apa yang dia bisa beri pikirannya, ya dia tuangkan semaksimal mungkin. Iya. Gitu kan. Jadi Betul. semuanya terhubung gitu. Iya. Jadi yang harus dilakukan ya gimana? Ya salah satunya menselaraskan antara ownernya KJA dengan karyawannya juga. Iya. Supaya semuanya satu sama terhubung. Iya. Harus disadari Iya. sama gitu. Oh pikirannya karyawannya nggak bisa ya nggak bisa gitu. Jadi karena kesatuan kan. Iya. Jadi keluarga, KJA ini jadi keluarga. Itu harus bersinergi. Nah, Ah. itu ada ininya Iya, lagi iya, ya, logonya iya. sinergi. Ya memang harus ada sinergi. Iya. Mustahil KJA ini kalau segede ini bisa berhasil kalau Mbak Ati sendiri, nggak mungkin. Betul, iya. Saya juga nggak mungkin lah, kalau saya selalu bilang bahwa apapun itu nggak bisa kalau sendiri. Kesempurnaan itu karena dari keunggulan atau positif-positifnya dari kita, mereka, jadi semuanya kumpul jadi jadi satu. satu, itu Terus baru kita- sempurna. iya, betul. Kalau saya sendiri nggak bisa. jadi apa-apa. Nggak bisa, Betul benar. betul Kiki. Iya, Ya memang saya sendiri juga merasakan lah ya bahwa memang untuk saat ini tuh memang kita memang pahamnya saya ya growth mindset gitu. Iya. Kan ada dua ya kalau Iya. pikiran tuh, ada fixed mindset, ada growth Iya, mindset. benar. Iya, yang coba kita refleksi dulu teman-teman kita yang Nah, misalnya, oh pendidikan juara 1, nah Iya. kayak gitu. Oh ternyata kok semakin kesini yang kira-kira ini teman-teman kita yang dulu nggak juara, tiba-tiba malah justru iya kan lebih nggak bisa dibayangkan semuanya, karena iya. semuanya bisa berubah dengan adanya pikiran yang positif Betul. tadi gitu. Ya mungkin dulunya Heeh. tadi ngomong aku tuh dulunya SMP SMA tuh pendiam loh. Iya, saya cerita, Iya, kok nggak percaya? iya. Saya bener Saya nggak loh. percaya Bapak Ibu. Jadi saya nggak percaya Iya. kalau dulunya beliau pendiam. Oh ternyata saya ketemu tuh kayak gini. Nggak mungkin orang dulu kuliah juga selalu aktif di kelas. Kok sekarang kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi memang semuanya growth mindset itu benar. Iya, betul. Semuanya bisa berubah dari adanya pikiran yang positif. Iya, Dan yang terakhir yang nggak boleh kita tinggalkan spiritual. betul. Dalam Nah agama itu. kita mengajarkan apa gitu Betul, kan. iya. Jadi di Magnet Rezeki itu selalu memuliakan dan membagikan orang. Iya, Betul. iya. Jadi membagikan orang ke orang ya, give Iya, and give. give Nah, ini and kata-kata ini loh Iya, yang give and iya, give. satu dan terhubung Iya, ini satu tadi. dan terhubung sama, Nah, ini semuanya ya. sama. Jadi jangan khawatir ya Iya. teman-teman semua nih bahwa sekarang ini kita yang mempunyai kantor jasa akuntan, kita harus memiliki jiwa tadi. Ternyata di Magnet Rezeki itu ada ilmu yang satu dan terhubung Iya. gitu. Nah, nanti bisa loh, kita bisa ngadain kelas loh ini. Berarti Siap, malah insya saya kepikiran Allah. loh ini Mbak Kiki. Yuk kita ngundang Mbak Kiki biar memberikan motivasi ya Iya, kan, insya biar Allah. bisa ini apa sharing Iya. tentang apa sih sebenarnya Magnet Rezeki itu kalau diterapkan di kehidupan Iya. sehari-hari kita gitu Ya, ya. jadi nggak cuma dalam bisnis, apalagi dalam keluarga itu ininya energinya lebih kuat lagi. Betul. Jadi kalau ada betul. satu keluarga yang istilahnya nggak terhubung itu kerasa banget gitu. Hmm. Visi misi keluarga itu mau jadi kayak gimana itu kan tergantung dari kitanya sebagai pelaku di dalamnya kan ya. Oh, Nah, iya. itu kalau nggak terhubung nggak bakalan itu visi misi terjadi. Sama di KJA ini, di sini punya visi misi sebagai tujuannya, sebagai goalnya. Tapi kalau di sini nggak terhubung, nggak satu sama dan terhubung antara Mbak Ati dengan para karyawan yang ada di sini, nggak bakalan itu visi misi itu kecapai. Kecapai, betul sekali sih Mbak Kiki. Iya. Jadi memang ini ya, selama ini apa yang saya sebenarnya dengar Magnet Rezeki itu ya dari Mbak Kiki itu udah lama, cuma pengen kapan ya ikut. Ternyata sekarang Udah Allah udah ditarik sendiri ya. udah Jadi- kesini. Jadi gini Mbak, kalau udah secara nggak sadar ya, kalau Mm-mm. kita udah jadi pribadi Magnet Rezeki, kita itu mau narik apa aja bisa gitu. Mau narik benda mati pun Iya. itu bisa. Iya, saya juga Ya akhir-akhir ini tuh saya kerasa gini, apakah itu memang magnet rezeki ya Mbak? Contoh, saya tuh baru kepikiran, baru ngomong sama staf saya, kemarin itu dari klien kita itu
chat mau minta Zoom gitu, tapi kok nggak ngabarin lagi ya? Tiba-tiba itu chat gitu loh. Kan? Iya, Nah itu aku juga nggak ngerti itu. Oh ternyata ini mandat rezeki ini ya. Semuanya bisa dipelajari. Iya memang ada ilmunya terhubung tadi. Ya sekarang pertanyaannya, ya gimana caranya supaya semuanya tuh terhubung, Mbak? Misalnya Mas Niko belum punya jodoh, gimana nih supaya jodohnya terhubung, kesetrum gitu kan? Nah itu gimana itu Mas Niko nih bisa belajar. Senyum-senyum itu gimana caranya kayak tender ya. Tender gimana sih supaya tendernya itu kesetrum sama kita gitu kan. Kayak saya gimana sih supaya saya kesetrum dengan Mbak Ati. Cuman janji Allah itu cuma satu, bertawakallah kamu gitu. Iya tawakal. Syaratnya cuma satu. Oh gitu tawakal ya. Surat At-Tolak ayat 2-3 di situ kan bertawakallah kamu, Allah akan menghadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena kita itu karena makhluk manusia itu sebagian besar mikirnya gini, KJA ini kalau orang saya mikirnya dulu itu pikiran jahiliyah, Mbak. Pikiran jahiliyah itu gini. Karena misalnya saya ambil contoh Mas Niko itu karyawan di sini. Mikirnya kalau manusia secara umumnya aku tuh dapat rezeki ya cuma dari gaji. Gitu. Tapi ternyata enggak, bahwa di dalam Al-Quran sendiri di situ udah ditegaskan bahwa siapa yang bertawakal Allah akan hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nggak ngerti kayak Mbak Ati nih. Saya bisa baca secara garis besarnya. Nggak usah gimana-gimana. Lagi di bandara aja udah ketemu klien. Itu rezeki, Mbak. Itu nggak disangka gitu kan. Lagi ini aja magang misalnya, lagi belajar di KSSP aja udah dapat rezeki bisa masuk auditornya BPK. Itu kan juga rezeki, Mbak. Nggak pernah disangka gitu loh. Kalau kita menyangka ya jadinya cuma seperti itu. Ya kembali lagi ke positif tadi, pikiran tadi. Kalau jadinya itu ya itu. Kalau pikirannya kita nggak dapetin jodoh, ya akhirnya nggak dapet juga. Iya, memang ini ya. Ternyata ya memang magnet rezeki itu ya membuat ya kita jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya ya relate dengan kehidupan kita, begitu ya. Gitu. Jadi saya juga pernah kan Mbak Kiki juga pernah cerita kalau keterima waktu S3 itu juga karena magnet rezeki. Terus saya pernah lihat YouTube-nya. Nah, ini loh teman-teman sobat KJASP. Nah, ini Mbak Kiki itu juga ternyata di YouTube-nya itu dengan Ustadz Nasrullah tuh. Terus kayaknya beli deket sekali. Ya karena kayak keluarga Mbak sama beliau. Kehidupan saya itu dan sekarang itu udah ajaib aja. Allah udah benar-benar udah ajaib aja. Kayak saya dapat beasiswa full S3 itu juga udah ajaib aja pokoknya. Gimana ya ajaib aja. Jadi saya nggak pernah membatasi pikiran saya. Misalnya, duit tabungan tinggal segini, gimana caranya ini kita bisa nyekolahin anak? Misalnya contoh yang ada di luaran sana, sebagian besar tuh mikirnya kayak gitu, Mbak. Gitu kan. Mereka mikirnya gimana? Ini aku tuh cuman gajinya UMR, gimana bisa aku tuh umroh gitu kan? Nah, ternyata kan kalau kita kembali lagi ke garis besar magnet rezeki tadi, semuanya itu bisa kita tarik apa aja. Iya, semua bisa kita tarik gitu. Tender bisa, klien bisa, mau ngisi di mana juga bisa. Saya juga ini kok Mbak Kiki, saya juga semua udah saya ikhlaskan apapun itu. Misalnya yang bisa kita beri, kita beri. Kita positif dengan orang lain, kan. Kita nggak, misalnya orang lain malah mungkin berpikiran negatif sama kita, ya tapi kita nggak usah berpikir itu, kita doakan yang terbaik buat mereka, dan insya Allah ya kita udah nggak ada prasangka apa-apa begitu. Nah itu yang saya rasakan Mbak Kiki beberapa tahun ini. Langsung itu Mbak Ati itu udah gini loh pribadi. Kayak tadi saya tanya, Mbak, kalau ada turnover karyawan, ada keluar masuk kayak gitu gimana? Saya itu sebenarnya saya udah tahu jawabannya pasti kayak gitu, tapi saya pengen bukti dari lisannya Mbak Ati itu gimana. Gitu tadi ngetes ya, berarti. Jadi losin aja bahwa yakin aja bahwa semuanya rezeki, karyawan juga rezeki, datang masuk semuanya rezeki. Iya betul, klien masuk rezeki. Iya, saya percaya itu gitu. Dan kita udah nggak usah berpikir bahwa
saatnya gaji karyawan nanti uangnya ada apa Pasti enggak? ada. Insya Allah pasti ada Yakin, gitu, kita punya yakin. Sang Maha Pemberi rezeki. Iya, kok, iya. Kan yang penting kita mau beli apa ada, yang Yes. kita mau beli apa ada. Yes, Intinya itu kan, yes, kita nggak perlu uangnya banyak, tapi Iya. ketika mau beli ada. ada. Nah itu Iya, udah sobat enak KJAS. Iya, enak banget ngadepin hidup itu udah enteng Iya, aja. Dan iya. jujur Mbak, sekarang banyak sekali penyakit di luar sana itu kan karena pikiran. Semuanya Iya, kan karena betul, pikiran. betul, betul. Iya. Nah, kita itu mau hidup yang kayak gimana ya sekarang kan tergantung pikiran kita. Apakah kita mau hidup yang happy, yang seperti apa? Ya kembalikan lagi ke diri kita. Iya betul. Bener Saya kan, Mbak? juga, iya betul. Saya juga selama ini saya nggak ngerasa, walaupun mungkin aktivitas saya Iya, banyak, saya nggak luar pernah biasa, ngeluh agendanya gitu. padat banget. Iya, tapi tetap nanti di pulang ke rumah, ya udah Rilis, urusan iya, tetap keluarga rilis, ya iya, harus tetap kayak harus gitu. ada rilisnya. Iya, padahal saat itu saya harus ngisi habis pulang ngisi Zoom, nah gitu-gitu. Bener. Nah, padahal nanti di rumah juga harus apa yang harus kita kerjakan. Tapi ya kita ya menikmatin aja. Kalau Bahagia. dipikirin malah Iya. kita stres, tapi kita nikmatin gitu. Nggak kelihatan dengan padatnya kayak gitu. Iya. Tapi masih tetap ceria, masih tetap murah senyum. Nah, itu suatu pilihan. Iya, Itu iya, suatu pilihan. iya, iya. Menyikapinya Betul, betul. seperti apa. Gimana caranya gitu kan? Lompatan-lompatan beliau yang luar biasa gitu. Dari KJA 2019 sekarang udah di awal 2003 gitu. Jadi mas saya tadi tuh 2023. ya Iya. 2023 kayak penasaran gitu Mbak. Apa sih yang Mbak Ati lakukan gitu. Makanya Iya. tadi tuh saya sampai tanya, Mbak Ati kenapa bisa bikin KJA? Terus Iya. perjalanan KJA itu yang seperti apa gitu. Jadi memang Bapak Ibu teman-teman KJA semuanya di sini ada beberapa poin yang dari tadi saya itu kulik gitu kan. Apa sih resepnya? Jadi resepnya yang beliau tonjolkan itu trust and value. Jadi trust, kepercayaan. Iya. Jadi kalau orang udah percaya mau ditawarin oleh klien KJA yang lain pun juga nggak bakalan ini berpindah hati gitu. Karena yang kita kedepankan dari Mbak Ati ini trust-nya, gitu. Percaya, gimana menjaga kepercayaan klien. Iya, iya. Gitu. Kemudian yang kedua value. Jadi di sini bukan hanya sekedar memberikan pelayanan literasi keuangan, tapi ada value. Ya memang Iya. ada, saya rasakan juga ada di kantor ini, masuk ke kantor ini kayak gimana, itu kerasa gitu. Jadi kalau kita udah sering apa ya istilahnya meneliti ilmu tentang energi tadi itu kerasa gimana karyawannya, gimana sama KJA-nya itu kerasa. Jadi ada value-nya. Ya tadi nggak lepas semuanya dari KJA-nya tadi. Tagline-nya kan give and give. Beliau itu give and give dengan siapapun. Saya pastikan bukan hanya kepada kliennya, tapi saya rasa dengan karyawannya pun juga kayak gitu. Iya, inilah ya gimana ya kita bisa, intinya tuh kita sebagai apa ya makhluk manusia, kita bisa berhubungan dengan banyak orang. Kalaupun apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Nah, itu menjadi apa ya kunci kebahagiaan kita juga. Kebahagiaan itu tidak hanya kita dengan keluarga kita, tidak hanya dengan diri kita, tapi dengan di luaran sana, dengan teman-teman, dengan bahkan orang yang nggak kenal pun kita juga harus seperti itu. Itu yang saya menjadi apa ya, yang menjadi saya prinsip saya gitu Mbak Kiki. Cuman saya nggak tahu ilmu magnet rezeki, makanya ini ya tertarik juga nih apa sih ini magnet rezeki gitu. Di sela-sela. Wah ini trainer handalnya magnet rezeki nih bisa tak tarik ke sini nih ya. Bahkan kayak kita bisa ditarik gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi selama kita udah menjadi pribadi magnet rezeki, mau menarik apa aja itu udah cering gitu. Oh iya. Gitu. Nah, ini kayaknya ini ya kita akan bisa berlarut-larut nggak? Ini ya nggak selesai-selesai gitu. Ya, tapi terima kasih sekali ya Mbak Kiki sudah hadir di sini di kantor saya. Ya, nanti memang kita tetap harus belajar tadi ya bahwa satu dan terhubung tadi ya, bagaimana biar kita mempunyai energi tadi ya, energi gitu bahwa energi. Iya. Kita bisa menarik energi tadi. Iya, dengan give and give. Nah, itu ya teman-teman, bagi teman-teman yang punya KJA, ayo kita sama-sama berjuang. Ini di sini juga
juga saya tuh juga berjuang sama-sama berproses untuk menjadi salah satu bagian dari akuntan membangun negeri kayak gitu. Intinya seperti itu Mbak Kiki. Jadi kita harus ini ya, Mbak Kiki juga akuntan. Nah, ternyata beliau punya ilmu magnet rezeki juga. Nah, disinilah bahwa nanti bisa memberikan energi positif, memberikan ilmu, sharing ilmu kepada teman-teman akuntan ataupun profesi-profesi lain, bener nggak? Begitu. Nah, sampai di sini dulu ya, Sobat KJA ASP. Terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.